Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wahdania Almarizi, bisa dipanggil Dania. Saya merupakan mahasiswi dari kelas 1B dengan NIM E1C05100039 dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Jadi, pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang morfologi. Namun, sebelum itu, kalian pernah nggak mikir, kenapa kita bisa bilang makan, memakan, makanan, atau bahkan pemakan? Padahal, sebenarnya semua itu berasal cuma dari satu akar kata saja, yaitu dari kata makan. Tetapi, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, jawabannya ada di pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang morfologi. Penasaran? Yuk simak sampai selesai. Oke, jadi kita langsung saja ke pembahasan terkait morfologi. Namun sebelum itu kita perlu tahu apa sih itu morfologi. Nah, jadi morfologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bentuk-bentuk kata dan proses pembentukannya secara sistematis. Istilah kata morfologi berasal dari kata Yunani, yaitu morf, yang artinya bentuk, dan logos yang artinya ilmu. Secara harfiah berarti ilmu tentang bentuk. Nah, jadi kata kunci dari morfologi yaitu proses pembentukan kata. Selain itu, morfologi menganalisis bagaimana morfem seperti akar kata dan afiks bergabung melalui proses morfologis seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi untuk membentuk kata baru atau mengubah makna kata. Sehingga morfem adalah bahan dasar dan morfologi adalah ilmu tentang cara menyusunnya untuk membentuk struktur kata bahasa yang lebih besar. Namun perlu diketahui teman-teman, di dalam kata itu terdapat partikel-partikel yang berperan untuk membentuk sebuah kata. Nah, seperti di gambar ini. Nah, di sini ada 4 bagian dari kata. Yang paling terkecil yaitu ada morf. Morf merupakan nama sebuah bentuk terkecil yang belum diketahui statusnya. Contohnya yaitu partikel i pada kata kenai. Nah, partikel i pada kata kenai itu tidak jelas sebagai apa statusnya. Kemudian kita lanjut ke alomorf, yaitu istilah linguistik untuk varian bentuk suatu morfem karena pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Variasi ini terjadi pada perubahan bunyi, yaitu fonologis tanpa perubahan makna. Contohnya morfem ber. Morfem ber ini mempunyai variasi seperti ber, be, dan ber. Kemudian ada juga morfeme yang mempunyai variasi, yaitu seperti mem, men, meng, dan meng. Kita lanjut ke morfem. Nah, jadi morfem ini sama seperti penjelasan saya sebelumnya, yaitu satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna, bisa berupa kata atau imbuhan. Oke, jadi kita langsung saja ke klarifikasi morfem. Morfem-morfem dalam setiap bahasa dapat diklarifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain berdasarkan kebebasannya, keutuhannya, maknanya, dan sebagainya. Berikut ini akan dibicarakan secara singkat. Yang pertama ada morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas merupakan morfem yang bisa berdiri sendiri sebagai kata yang lengkap dan punya makna jelas, tidak perlu bergabung dengan morfem lain untuk digunakan dalam komunikasi. Contohnya seperti air, tidur, dan besar. Nah, sedangkan morfem terikat, morfem yang tidak bisa berdiri sendiri, harus melekat pada morfem lain untuk membentuk kata yang bermakna. Contohnya seperti prefiks me, sufiks an, infiks em. Oke, jadi kita langsung saja ke pembahasan proses morfemis, yang dimana di sini ada 3. Yang pertama ada afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Jadi yang pertama ada afiksasi. Afiksasi merupakan proses menambahkan morfem terikat bernama afiks pada kata dasar. Di dalam bahasa Indonesia, afiks ada 3 jenis utama. Yang pertama ada prefiksasi. Prefiksasi merupakan penambahan awalan. Awalan ditempatkan di awal kata dasar untuk mengubah makna atau kategori kata. Contoh umum yaitu pada kata meng yang ditambahkan pada kata ajar menjadi mengajar. Meng di sini untuk membentuk kata kerja aktif. Jadi kata mengajar merupakan melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada infiksasi, yaitu penambahan sisipan. Sisipan ditempatkan di tengah kata dasar, biasanya untuk kata yang berasal dari bahasa daerah atau untuk menunjukkan aksi berulang. Contohnya pada kata tunjuk menjadi telunjuk, yang artinya jari untuk menunjuk sesuatu.
Nah, ketiga ada sufiksasi, yaitu penambahan akhiran. Akhiran ditempatkan di akhir kata dasar untuk mengubah makna atau fungsi kata. Contoh umum itu seperti an. Kata an ditambah pada kata buat, nah menjadi buatan. Kata main ditambah an menjadi mainan. Kata jalan ditambah an menjadi jalanan. Oke, kita langsung saja ke kombinasi afiks, yaitu penggunaan lebih dari satu afiks pada satu kata dasar. Contohnya pada kata ajar ditambah pe menjadi pelajar, sedangkan pelajar ditambah an menjadi pelajaran, yaitu maknanya hasil belajar mengajar. Kita lanjut ke proses morfemis yang kedua, yaitu reduplikasi. Proses mengulang seluruh atau sebagian kata dasar untuk menghasilkan makna baru. Ada dua jenis utama. Yang pertama ada reduplikasi lengkap, yang mengulang seluruh kata dasar tanpa perubahan bentuk. Contohnya pada kata anak menjadi anak-anak, meja menjadi meja-meja, dan jalan menjadi jalan-jalan. Kedua ada reduplikasi sebagian, yaitu mengulang sebagian kata dasar atau mengubah sedikit bunyinya, seperti kata sayur menjadi sayur mayur. Catatan, di dalam bahasa Indonesia reduplikasi seringkali digunakan bersama afiksasi. Misalnya, makan menjadi makan makanan, yang artinya mengonsumsi berbagai makanan, atau berjalan-jalan dengan prefiks ber. Kita lanjut ke proses morfemis yang ketiga, yaitu komposisi, artinya pembentukan kata majemuk. Proses menggabungkan dua atau lebih kata dasar untuk membentuk kata baru dengan makna yang berbeda dari masing-masing komponennya. Kata majemuk bisa berbentuk satu kata tulisan atau dua kata yang sering digunakan bersama. Jenis-jenis kata majemuk berdasarkan struktur dan makna. Kata majemuk yang maknanya merupakan gabungan kedua komponen, contohnya seperti rumah dan sakit menjadi rumah sakit, mata dan hari menjadi matahari, air dan mata menjadi air mata. Kata majemuk yang maknanya tidak terduga dari komponennya, contohnya seperti kuda dan nilai menjadi kuda nil, batu dan akik menjadi batu akik, kaki dan tangga menjadi kaki tangga. Kata majemuk yang terdiri dari lebih dari dua komponen, yaitu seperti kata ibu kota negara menjadi ibu kota negara, udara tempur pesawat menjadi pesawat tempur udara, sering disingkat menjadi pesawat tempur. Nah, catatan, beberapa kata majemuk akhirnya menjadi satu kata tulisan yang tidak bisa dipisahkan lagi. Misalnya matahari, tangkai, dan air mata. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.